Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fatimah Az-Zahra dengan NIM 24109113200005 dengan dosen pengampu saya yaitu Dr. Oski Iliandri, Magister Kesehatan. Jadi di sini saya akan menjelaskan mengenai anatomi dari sistem kardiorespirasi dan juga anatomi klinisnya. Di sini ada anatomi respirasi terlebih dahulu. Ini bagian garis besarnya terlebih dahulu. Jadi di sini ada kavitas nasi, terus ada nih lubang hidung, ada di bagian faring ini ada nasofaring, orofaring, terus sebenarnya itu ada juga laringofaring, kemudian ada laring trakea, dan juga ada bronkus kanan dan bronkus kiri, bronkus primarius kanan dan kiri gitu. Nah, ini adalah bagian kavitas nasi. Jadi di kavitas nasi itu yang paling terlihat itu ada yang namanya konka. Ini yang konka ini. Itu ada 3, ada inferior, ada media, dan juga ada superior. Kemudian di bawah dari si konkanya ini itu ada yang namanya meatus nasi. Ada yang sama seperti konka tadi, dia ada 3, ada yang inferior, media, dan juga superior. Nah, kalau misalkan yang di superior itu, dia itu adalah bagian dari olfaktoria atau bagian untuk penciuman gitu. Kemudian di sini ada juga yang namanya sinus. Sebenarnya sinus itu ada 4, ada sinus frontalis, sinus sphenoidalis, dan juga sinus ethmoidalis dan sinus maxillaris. Tapi di sini yang terlihat ada sinus sphenoidalis, dan juga sinus frontalis. Ini ada yang namanya ostium pharyngeum tubae auditivae, yang dimana di atasnya itu ada yang namanya torus tubarius. Dan juga di sini ada yang namanya sinus sphenoethmoidalis, itu adalah muara sinus sphenoid ya. Selanjutnya ada bagian faring. Faring ini terbagi menjadi 3, ada nasofaring, orofaring, dan juga laringofaring. Ini ya bagiannya, ini bagian nasofaring, orofaring, dan ini laringofaring. Ini lanjutan ke esofagus. Dan ini trakeanya. Jadi kalau di nasofaring itu tadi ada koana, kemudian ada bagian septum nasi tadi, terus ada konka yang tadi, terus di bagian orofaring ini ada uvula yang tengah ini, terus ada bagian tonsilnya, terus ada di sini namanya epiglottis. Kemudian ini adalah bagian laring. Jadi di laring itu dia tersusun dari yang namanya epiglottis. Nah, si epiglottis itu yang kalau misalkan kita lagi makan, dia akan menutup bagian ini, bagian sistem pernafasan kita, supaya nanti makanan itu masuknya ke esofagus dan tidak masuk ke dalam saluran nafas kita. Kalau misalkan masuk ya kita akan mengalami yang namanya tersedak. Jadi di laring ini dia tersusun oleh beberapa kartilago. Ada yang pertama yang besar ini itu namanya kartilago thyroidea. Kartilago thyroidea ini dia itu kalau pada laki-laki itu biasanya kelihatan seperti jakun. Bagian jakun itu adalah si kartilago thyroidea. Kemudian ada juga kartilago epiglottica. Ini seharusnya ada di bagian epiglottisnya itu ada yang namanya kartilago epiglottica. Terus di sini ada yang namanya kartilago cricoidea. Bagian cricoidea ini, kartilago cricoidea. Kemudian ada juga otot-otot yang menyusun si laring ini. Di sini ada musculus cricotiroidea yang bagian vertikal dan juga oblik. Terus ada musculus cricoarytenoid, ini bagian belakangnya. Terus ada ini tuberculum cuneiform. Terus ada musculus ariepiglottic yang ini, yang kayak menyilang gitu ya. Dan ini ada yang namanya musculus oblique arytenoid, bagian dari vocal cord. Nih, ini lebih jelas ya. Di sini ini bagian epiglottis. Di sini ada yang namanya
false vocal cords dan juga true vocal cords. Kenapa disebut vokal pita suara palsu? Itu karena dia sebenarnya tidak mengeluarkan bunyi, tidak mengeluarkan bunyi gitu. Yang beneran membuat mengeluarkan bunyi itu si ini yang di bawahnya, yaitu si pita suara asli atau plica vocalis. Terus di sini ini tadi ya cartilaga cricoidea, cartilaga thyroidea, ini epiglottis tadi, ini bagian ari epiglotik lipatannya itu. Nah, ini adalah bagian ventricle laring. Dia kayak ada bagian antara pita suara itu ada yang bagian kosong gitu. Itu namanya ventricle laring. Selanjutnya kita ke trakea. Ini kan tadi udah, ini kan si laring, bagian laring ke bawah ini kayak ada cincin-cincin seperti itu namanya bagian trakea. Jadi di sini dia juga ada trakea, di sini di tengah ini dia namanya carina, tapi ini ada juga yang namanya bifurcasia trakea. Kalau misalkan carina itu kalau misalkan kita nunjuknya di bagian dalamnya, kalau yang bifurcasia trakea itu dia di bagian luar. Habis dari bifurcasia ini dia akan bercabang jadi bronchus, principalis, dexter dan juga sinister. Kalau dexter nanti dia akan bercabang lagi menjadi bronchus lobaris. 3 bronchus lobaris, ada 3 di bagian kanan dan 2 di bagian kiri. Terus nanti si bronchus lobarius yang ada 3 yang di bagian kiri, bagian kanan ini dia akan bercabang lagi menjadi 10 bagian. Kalau misalkan di bagian kiri itu yang dari 2 ini dia akan menjadi 8. Jadi kalau misalkan di paru itu dia ada yang namanya hilum di bagian belakangnya, bagian posteriornya ada yang namanya hilum, tempat masuk gitu. Jadi ini ada di bagian hilum ini itu, kalau di bagian kiri itu ada itu berpola gitu, ada polanya dinamakan ABV kalau biasanya gitu polanya, yaitu arteri dulu, terus bronchus principalis, kemudian baru si vena pulmonal. Tadi arteri pulmonal ya. Ini kalau bagian kiri. Kalau misalkan bagian kanan itu polanya jadi BAV. Itu bronchus principalis terlebih dahulu, terus arteri pulmonal, baru vena pulmonal. Kemudian ini ada yang namanya lobus. Jadi di bagian kanan itu dia lobusnya lebih banyak gitu, ada 3 dibandingkan yang bagian kiri. Kenapa? Karena di bagian kiri itu kan juga deketan sama jantung ya. Jadi karena tumbuh jantung ya, jadi dia akan lebih kecil gitu, lebih kecil gitu. Selanjutnya kita masuk ke anatomi kardiovaskular. Jadi di kardio ini di bagian jantung terlebih dahulu. Jadi jantung itu kan terbagi menjadi 2 atrium, yaitu atrium kanan dan kiri, dan juga 2 ventricle kanan dan kiri. Nah, yang pertama itu kita ke bagian atrium terlebih dahulu. Jadi di bagian atrium itu dia ada musculus pectinasi. Terus juga ada fossa ovalis. Si fossa ovalis ini pas kita masih di janin ibu dalam kandungan itu, dia akan terbuka. Nah, kalau terbuka itu namanya jadi oforamen ovalis. Soalnya dulu pas kita masih di dalam kandungan ibu itu, si darah itu dia dari atrium kanan langsung ke atrium kiri karena dia berlubang kan. Nah, seperti itu. Terus kita antara atrium dan ventricle ini ada yang namanya katup atau valva. Di bagian kanan itu ada tricuspid, katup tricuspid. Kalau misalkan di bagian kiri itu katup bikuspid atau katup mitral. Nah, lanjut ke bagian ventrikelnya. Di sini dia ada yang namanya musculus papillaris yang ini. Dia
nyatu gitu ya dengan si chorda tendineae dan juga si katup ini. Chorda tendineae itu yang menahan si katup itu agar dia tertutup gitu. Pokoknya supaya menjaga si katup ini tidak pokoknya tetap diam gitu loh, tetap pada tempatnya gitu. Terus ada bagian kasarnya ini namanya trabeculae carneae. Terus di jantung ini dia ada vena cava superior dan juga vena cava inferior. Terus ini vena pulmonal yang bagian kanan, yang ini kiri. Terus ini arteri pulmonari, dia itu di bagian kanannya. Jadi dari atrium kanan dia akan ke atrium kiri dan akan lanjut dipompa ke arteri pulmonari. Terus kalau misalkan bagian kiri dia akan dari atrium kiri. Terus kan tadi sudah ke arteri pulmonar, nanti dia akan ke paru-paru. Nanti si paru-paru ini kan di dalam paru-paru dia akan di oksigen dan karbon dioksida akan terjadi pertukaran gas gitu. Nanti si karbon dioksidanya dikeluarkan dan nanti darah yang penuh oksigen nanti akan dimasukkan melewati vena pulmonar. Nanti dari vena pulmonar dia masuk ke atrium kiri, ke ventrikel kiri dan akan dipompa ke seluruh tubuh melewati aorta. Oh ya, di sini ada septum interventrikular yang sebagai batas antara ventrikel kanan dan kiri. Selanjutnya kita ini bagian luarnya, tadi bagian dalam itu bagian luar. Bagian luarnya ini itu lebih melihatkan ke darah yang memperdarahi si jantung ini. Ini ada ligamentum arteriosum, tapi dia akan hilang pas kita udah lahir gitu. Ini pas masih di dalam kandungan. Terus di sini ada yang namanya auricula. Yang ini itu auricula bagian kanan dan di sini auricula bagian kiri. Ini darah-darahnya ini arteri circumflex. Ini arteri circumflex, ini arteri coronarius bagian kiri. Terus ini itu arteri coronarius bagian kanan. Dia akan bercabang lagi gitu. Pokoknya cabangnya banyak gitu. Selanjutnya ini di jantung itu bagian ujungnya ini itu namanya apex dan bagian belakangnya itu namanya basis cordis. Lanjut kita ke bagian katup-katupan. Tadi kan sudah dijelaskan itu ada katup trikuspid dan bikuspid. Oh, ini juga ada namanya katup semilunaris. Ini katup semilunaris yang bagian pulmonar atau valva pulmonar. Ini yang valva aorta gitu. Katup aorta. Ini katup pulmonar, ini katup aorta. Kenapa tadi dikatakan katup trikuspid bagian kanan ini? Karena dia ada 3 trikuspid. Kalau misalkan bikuspid karena dia 2. Ini. Jadi di bagian semilunar ini dia ada cuspis anterior, cuspis dexter dan cuspis sinister. Terus di sini kalau di bagian aorta, katup aorta itu dia ada cuspis posterior, terus cuspis dexter dan sinister. Kalau misalkan bagian tadi yang trikuspid dan bikuspid itu, kalau di bikuspid itu cuman ada cuspis anterior dan posterior. Kalau misalkan di trikuspid ini dia ada cuspis anterior posterior dan juga ada yang namanya septal, cuspis septalis. Selanjutnya ini adalah sistem konduksi atau sistem kelistrikan di jantung. Jadi
maker di jantung itu ada nodus SA, dan juga nanti dia dari nodus SA akan ke nodus AV atau atria ventricular, terus nanti akan melewati bundle of His. Nanti bundle of His ini akan bercabang lagi menjadi LBB dan RBB. LBB itu left bundle branch dan RBB itu right bundle branch. Tapi terus nanti di ujungnya akan menjadi serabut Purkinje. Selanjutnya ini ke bagian sistem sirkulasinya, di sini sirkulatorinya. Ini kan dari arcus aorta. Di arcus aorta itu kan bercabang menjadi 3 ya. Ada yang pertama ada truncus brachiocephalic, terus ada arteri subclavia kiri dan juga arteri carotis communis sebelah kiri juga. Terus dari si truncus brachiocephalic itu dia kan akan bercabang lagi menjadi arteri carotis communis yang kanan dan juga subclavia yang kanan gitu. Nah, ini di sini aortanya nanti akan bercabang lagi jadi aorta abdominalis, dan itu ada lagi cabangannya. Pokoknya aorta abdominalis nanti itu akan ke bagian arteri iliak. Arteri iliak ini terbagi lagi, ada eksternal, ini arteri iliak communis, ada yang bagian eksternal dan juga yang internal. Terus nanti dia akan menjadi arteri femoral, terus bercabang lagi pokoknya ya sampai ke ujung. Selanjutnya kita akan ke anatomi klinisnya. Jadi bagian sistem respirasi ini ada 4, ada asma bronkial, pneumonia, pneumothorax, dan juga efusif pleura. Sebenarnya banyak tapi ini saja yang saya highlight. Terus ada bagian jantung, sistem kardiovaskular yang jantung itu ada gagal jantung, ada tetralogy of Fallot, ada infark myocard sama stenosis dan regurgitasi. Terus ini di bagian kardiovaskular yang bagian pembuluh darah itu ada hipertensi, aneurisma, dan juga trombus dan emboli. Ini adalah asma bronkial. Jadi asma bronkial itu adalah penyakit inflamasi kronik di saluran napas yang menyebabkan obstruksi dan hiperreaktivitas. Gejalanya itu bisa batuk, wheezing, dan juga sesak, dadanya juga terasa berat. Dan ini muncul berulang dan saling memburuk pada malam hari atau dini hari, dan dipicu oleh faktor tertentu, contohnya seperti alergi dan ketika olahraga gitu. Ini kan normalnya seperti ini. Karena asma dia akan tahitan gitu, jadi akan swollen dan dia masalahnya akan lebih mentahitan gitu, sehingga nanti kan udara yang keluar tuh akan susah kan, jadi makanya akan berbunyi gitu, namanya bunyinya itu wheezing, itu yang khas di asma. Terus ada yang namanya pneumonia ini terjadi ketika alveoli pada salah satu atau kedua paru itu terinfeksi sehingga mengalami peradangan. Kondisi ini ditandai dengan adanya batuk bertahap, terus sesak napas, dan juga demam. Pneumonia ini biasanya cepat memburuk bila terjadi pada bayi, anak-anak, lansia, atau orang yang daya tahan tubuhnya itu lemah. Ini kalau peradangan dia tuh ada cairan. Normalnya seperti ini, si alveolusnya normalnya seperti ini. Tapi pas ada peradangan nanti ada cairan atau nanah, dan ya dia akan jadinya itu namanya pneumonia, akan peradangan dan jadi pneumonia. Selanjutnya ada pneumothorax. Pneumothorax ini terjadi ketika ada udara di ruang antara dinding dada dan paru-paru. Kan di antara ruang antara dinding dada dan paru-paru atau namanya rongga pleura. Kan pleura itu ada pleura parietal dan visceral. Parietal itu yang di dinding, yang di toraksnya. Kalau visceral itu yang nemplek yang bersatu dengan si paru gitu. Nah nanti kan ada rongganya itu namanya rongga pleura. Nah udara di rongga pleura itu dapat terkumpul
sehingga nanti akan menekan paru-paru menyebabkan kolaps bagian atau seluruhnya. Pneumotoraks ini juga disebut sebagai paru-paru yang tertusuk karena dia kan tertekan gitu. Selanjutnya ada efusi pleura. Efusi pleura ini kalau misalkan ada penumpukan cairan berlebih di rongga pleura tadi. Normalnya itu harusnya 10 mili, kurang lebih 10 mili. Tapi bisa berlebih karena produksi cairan meningkat atau penyerapan limfatiknya itu menurun. Penyebabnya bisa macam-macam seperti infeksi paru, penyakit jantung juga, sirosis, trauma hingga karena ada kanker. Selanjutnya ini bagian jantung. Ini ada gagal jantung. Gagal jantung itu dia ada gagal jantung bagian kiri, kanan, sistolik dan juga diastolik. Kalau misalkan bagian kiri itu ventricle kirinya itu tidak are not able to pump the blood. Dia itu tidak mampu untuk memompa darah dengan benar gitu. Itu kalau misalkan gagal jantung kiri. Kemudian kalau gagal jantung kanan itu baru sih ventricle kanan tidak bisa memompa jantung dengan efisien. Kemudian ada sistolik dan diastolik. Kalau misalkan sistolik ini otot jantungnya itu akan tidak bisa berkontraksi untuk memompa darah yang di dalamnya itu terdapat oksigen ke seluruh tubuh gitu. Kalau misalkan diastolik ini si ototnya itu dia kaku dan lebih kaku daripada biasanya itu kalau diastolik. Nah, kalau sistolik itu dia ototnya tidak bisa berkontraksi. Kalau misalkan diastolik itu ototnya menjadi lebih kaku. Kemudian ada tetralogy of Fallot. Tetralogy of Fallot ini kalau misalkan terjadi adalah kondisi di mana seorang bayi lahir, ini kongenital ya, dengan 4 kelainan di jantungnya. Jadi tetralogy of Fallot ini ada 4 gitu. Yang pertama, ini ada overriding aorta. Jadi aortanya tuh kayak berkembang lebih besar, sehingga si pulmonalnya ini trunkus pulmonalnya jadi kayak lebih kecil gitu, sehingga akan menyebabkan yang namanya stenosis pulmonal. Kan dia menyempit, jadi darah itu akan susah untuk dipompa ke paru gitu. Kemudian si ventrikelnya akan mengalami hipertrofi karena kan dia harus lebih kuat gitu memompa darah ke paru karena stenosis ini. Terus juga ada yang namanya septum ventrikulanya itu tidak tertutup dengan benar gitu karena kan gara-gara overriding aorta ini. Nah, masalah ini membuat jantung bayi kesulitan untuk mengalirkan cukup oksigen ke seluruh tubuh. Ini sangat penting karena tubuh kita itu butuh oksigen agar bisa berfungsi dengan baik. Nah, selanjutnya ada infark miokard. Itu adalah serangan jantung. Terjadi karena aliran darah ke jantung terhambat. Biasanya itu pada arteri coronarius ini. Hal ini membuat pasokan oksigen ke otot jantung menjadi berkurang. Kalau tidak cepat ditangani, nah maka bagian jantung yang terdampak itu bisa mati. Nah, ini kalau misalkan infark miokard yang ini karena adanya narrowing lebih nyempit gitu. Kalau ini dia tertutup. Nah, karena terhambat ini ya, terhambat gitu. Darahnya terhambat. Selanjutnya ada yang namanya stenosis dan regurgitasi. Nah, si stenosis dan regurgitasi ini terjadi pada katup semilunaris ya. Dan juga pada katup trikuspid dan bikuspid. Kalau stenosis itu terjadi saat katup tidak terbuka. Nah, kalau misalkan stenosis itu dia terjadi saat katup tidak terbuka dengan benar. Nah, jadi dia akan lebih susah untuk keluar gitu darahnya karena kan katupnya itu tidak terbuka dengan benar, yang menyebabkan ketegangan pada jantung. Kalau misalkan regurgitasi itu terjadi saat katup tidak menutup dengan benar. Nah, di mana ini menyebabkan darah itu kembali
Kan misalkan harusnya kan dia masuk gitu, tapi karena dia terbuka, tidak tertutup dengan benar, ya otomatis darahnya akan masuk lagi. Itu namanya regurgitasi. Kalau stenosis dia tetap masuk tapi lebih kecil gitu. Ini. Nah, hal ini yang tadi kan dan memaksa jantung bekerja lebih keras untuk menjaga cukup darah yang beredar di seluruh tubuh. Nah, ini anatomi klinisnya ada hipertensi, aneurysmia, dan juga trombus dan embolus. Nah, kalau misalkan hipertensi ini itu kan karena tekanan darah dalam arteri itu lebih tinggi gitu daripada normalnya. Normalnya kan di bawah dari normalnya itu kan 120/90. Kalau misalkan dikatakan hipertensi itu pada 140/90, itu yang menyebabkan komplikasi seperti penyakit jantung kayak stroke dan juga gagal ginjal. Kemudian ada yang namanya aneurysmia. Aneurysmia ini terjadi yaitu karena terjadi pelebaran abnormal atau penggelembungan pada dinding pembuluh darah. Nih, gelembungkan biasanya terjadi di aorta atau arteri bagian otak. Nih. Nah, jika pecah itu akan menyebabkan perdarahan dan juga yang akan mengancam nyawa seseorang. Lagi kalau di otak itu ya kan. Kemudian ada yang namanya trombus embolus. Kalau trombus itu gumpalan darah yang terbentuk dan tetap berada di lokasi pembentukannya, jadi tersumbat gitu. Kalau misalkan embolus itu adalah benda asing seperti yang gumpalan darahnya itu bergerak melalui aliran darah, itu namanya embolus, dan dapat menyumbat pembuluh darah lain, menyebabkan masalah seperti emboli paru. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan dari penjelasan saya ini. Mohon maaf jika saya memiliki banyak kekurangan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.